Tuhan. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya mengundang dengan kasih, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang ada di barisan belakang, dengan kasih kalau bisa maju ke depan, amin. Maju ke depan, di depan masih banyak kursi yang kosong, amin. Kita rindu menikmati hadirat Tuhan sore hari ini, amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang ada di bangku belakang, mari kita bersama-sama kita rindu mengalami hadirat Tuhan sore hari ini. Haleluya. Puji nama Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara berkati Tuhan? Haleluya, saya percaya semua hal yang dahsyat, semua hal yang hebat, dan semua hal yang luar biasa, itu yang sedang terjadi dan Tuhan kerjakan bagi setiap kita yang percaya. Yang setuju katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Yang percaya berikan tepuk tangan terbaik bagi Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang dahsyat, yang hebat. Haleluya. Mari tengok samping kiri kananmu, mari pandang baik-baik wajah yang ada di samping kiri kananmu. Amin. Katakan Tuhan Yesus baik bagi kita. Amin. You are love, we are love. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita ada sore hari ini semua karena kasih Tuhan. Penyertaan Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kita yang percaya. Mari arahkan hatimu sore hari ini. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur sore hari ini Tuhan. Kami percaya kami ada karena kasih Tuhan. Kami ada karena anugerah Tuhan. Kami percaya bahwa kasih-Mu tidak pernah berubah. Baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Engkau mengenal setiap hati kami, kerinduan kami sore hari ini. Kami rindu datang menyembah Engkau, memuji Engkau Allah yang hidup, Allah sumber kekuatan kami. Kami berdoa setiap pekerjaan kuasa gelap, intimidasi kuasa setan iblis yang berusaha mengganggu jalannya ibadah sore hari ini. Kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus. Kami bebas untuk memuji melakukan nama Tuhan. Ibadah sore hari ini bukan ibadah yang biasa-biasa, tapi ibadah yang mengandung kuasa dan janji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap mulaikan ibadah kami sore hari ini di dalam satu nama yang ajaib berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami menikmati kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Dan kalau kami ada Tuhan, itu bukan karena kekuatan, tapi karena anugerah-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu, hadir-Mu di hidupku. Amin Tuhan. Terutama bagiku. Sekali lagi katakan dengan iman. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya, segalanya bagiku. Hadir-Mu Tuhan, hadir-Mu di hidupku. Itu yang terutama, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku.
dengan iman kita bagi berdiri sama-sama katakan pujian ini. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu, yes. Amin ya Tuhan. Segalanya bagiku, hadir-Mu Tuhan, hadir-Mu di hidupku, itu yang terutama, sekali lagi katakan dengan iman, penyertaan-Mu, penyertaan. Haleluya. Yes Tuhan, kami percaya Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu Yesus, hadir-Mu di hidupku, itu yang terutama. Mari dengan mengangkat tangan-Mu, dengan iman kita katakan sama-sama, anugerah-Mu. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan-Mu, bukan karena kekuatan-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Amin. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari jemaat Tuhan saja katakan, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Yes, haleluya. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Korabaya syandana. Haleluya Jesus. Bukan karena kekuatan kami Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Itu sumber kekuatan bagi kami. Mari sama-sama katakan, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Mari dengan tangan yang terangkat, nyatakan dengan iman sore hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang mengasihi kita lebih dari apa yang kita mengerti. Haleluya. Inamarabaya sikapakana. Haleluya. Oh Tuhan Jesus. Amin. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Haleluya. Mari sembah Tuhan sore hari ini. Haleluya, haleluya. Ini kami di hadirat-Mu Tuhan, dengan hati yang menyembah, dengan hati yang bersyukur, kami datang menyembah. Korabaya syandana marabaya sedere, ina marabaya sikadakanamo. Haleluya Jesus. Angkat hatimu, angkat suaramu, sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Di tempat ini tidak ada nama lain yang kami sembah selain nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang menyelamatkan, nama yang menyembuhkan kami. Haleluya, haleluya. Mari angkat hatimu,
mengundang kepada Yesus. Haleluya. Helawarabaya syandana barabaya shi. Orialabaya syandana mo. Hidabarabaya syandakana marabaya shi. Haleluya. Jesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Angkat hatimu. Sembah Yesus. Sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu Yesus. Oh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Mari semua, tidak ada yang diam. Mari angkat suaramu. Sembah Jesus. Kami mengundang Engkau sore hari ini, Roh Kudus. Mari jamah setiap kami di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, kuasa hadirat Tuhan bekerja menjamah setiap kami. Haleluya, haleluya. Oh, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Anugerah-Mu, dengan iman kita nyatakan sama-sama. Anugerah-Mu, semua karena anugerah. Semua karena anugerah, bukan karena kekuatan-Mu, bukan karena kekuatanku. Mari jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Anugerah-Mu, haleluya Jesus, amin Tuhan. Anugerah-Mu sekali lagi, mari dengan iman sama-sama nyatakan anugerah-Mu Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dengan iman kita nyatakan sore hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Haleluya Jesus. Semua karena anugerah-Mu. Haleluya, amin. Bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, haleluya Jesus. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu Tuhan, haleluya. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan. Sekali lagi katakan, semua karena kasih sayang Tuhan bagi kita. Haleluya. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Selamanya Kau Tuhanku, Dia yang terutama, yang terutama di hidupku. Amin. Tak akan ku lepaskan pengharapan, tidak. Sekali lagi dengan iman katakan, selamanya, selamanya Kau Tuhan, yang terutama Tuhan, yang terutama di hidup. Tak akan kami lepaskan. Yes,
amin. Kami tidak akan melepaskan pengharapan di dalam Yesus Tuhan. Pengharapan tidak, sekali lagi, pengharapan di dalam Engkau. Pengharapan tidak lambut. Haleluya, haleluya, haleluya. Sorak-sorak yang terbaik bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Dia Allah yang dahsyat, amin. Dia Allah yang hebat. Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Dan tidak ada rancangannya yang gagal bagi kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Yang percaya berikan tepuk tangan terbaik bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Dari hari ke hari, kasih Tuhan tidak pernah berhenti bagi kita. Amin. Hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas dari hari ke hari, tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagi. Mari sama-sama katakan, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Dari hari ke hari, kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan bagi kita. Haleluya. Mari sama-sama nyatakan, dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidup. Dari hari ke hari, tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan. Mari semua sama-sama katakan haleluya. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Dia Allah yang mengasihi kita, amin. Kasih-Nya besar dan hebat. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Katakan sama-sama. Oh, oh, oh. Haleluya. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Yang di belakang semua sama-sama sorakan. Oh, oh, oh. Haleluya. Oh, oh, oh. Sekali lagi katakan. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu,
selalu menopang hidupku, selalu pegang. Sama-sama katakan, tak berkesudahan. Haleluya. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganmu. Haleluya, haleluya. Kalau Tuhan yang pegang tangan kita, kita tetap ada dalam lindungan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Berikan Berikan tepuk tangan terbaik bagi Yesus Kristus Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Dia Allah yang besar, kasih-Nya terbesar bagi kita. Amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama katakan, sekarang namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, berasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Yes. Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang hebat. Amin. Sama-sama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, haleluya. Nama di atas segala nama, nama yang besar, ajaib, perkasa, nama Yesus Tuhan. Amin. Sama-sama katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan sama-sama. Amin. Dia Allah yang hebat, Dia nama di atas segala nama, nama yang menyelamatkan, nama yang membebaskan kita. Namanya Yesus. Yes, amin. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas. Sekali lagi katakan, serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas.
Silakan duduk, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Dia Allah yang dahsyat. Amin. Amin. Dia Allah yang mengasihi kita. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami ada karena kasih karunia Tuhan. Amin. Haleluya. Kuasa yang besar itu dicurahkan bagi setiap kita yang percaya. Apapun masalahmu saat ini, apapun pergumulanmu, percaya Dia Tuhan yang sanggup menolong saudara dan saya. Haleluya. Sambut terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Dengan iman katakan pujian ini. Dia Allah yang lebih besar dari setiap persoalan kita. Haleluya Jesus. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku Yesus terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan dengan iman, katakan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau. Percayalah, Dia Tuhan yang sanggup menolong, sanggup mengangkat kehidupanmu. Kami percaya sore hari ini Tuhan, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah, amin, kehidupanku. Sungguh kami berserah, sungguh ku berserah, sungguh ku. Mari kita berdiri sama-sama dengan iman, katakan, kuasa-Mu terlebih besar. Kita berdiri sama-sama di hadirat Tuhan, katakan, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu
kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Dengan iman sama-sama kita nyatakan, ku percaya, kami percaya Tuhan, Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan di hidup. Kami percaya Tuhan, ku percaya, haleluya, Kau bekerja, amin Tuhan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, haleluya Tuhan, Tuhanku terlebih. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan sore hari ini. Percaya Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang lebih besar dari persoalanmu, lebih besar dari penyakitmu. Haleluya, kami percaya, haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, haleluya Jesus. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Mari jemaat Tuhan dengan iman katakan, kuasa-Mu, kuasa. Yes, amin ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang besar. Amin. Kami percaya Tuhan, Kuasa-Mu terlebih, haleluya Jesus, amin. Kami nyatakan dengan iman sore hari ini Tuhan, Engkau Allah yang lebih besar dari semua yang ada di depan kami. Haleluya. Mari sama-sama dengan iman nyatakan, kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku Yesus, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku Yesus Tuhan, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat. Haleluya Jesus, janji-Mu ya Tuhan. Sekali lagi dengan iman nyatakan, kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya, kuasa-Mu, oh haleluya, haleluya, haleluya. Amin Jesus. Amin Tuhan, ya Tuhan, menolong hidup. Kuasa-Mu,
Yesus. Dengan kasih Ibu Gembala akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah terlambat. Engkau selalu tepat waktu memulihkan keadaan kami. Sukacita kami, kasih kami, pengharapan kami Tuhan. Memulihkan kekuatan kami secara rohani di hari-hari yang penuh dengan tantangan ini. Kami bertambah kuat, kami bertambah Tuhan percaya kepadamu dengan penggenapan firman-Mu yang terjadi hari-hari ini. Itu sebabnya tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Kami juga selalu mau mencondongkan hati kami kepada firman-Mu yang hidup dan berkuasa itu, yang menjadi penuntun bagi kami Tuhan, menjalani kehidupan kami di hari-hari ke depan. Kami percaya Engkau ada bersama kami sore hari ini. Lewat pemberitaan firman-Mu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau urapi hamba-Mu dengan urapan-Mu yang khusus, dengan hikmat yang dari sorga, dengan kekuatan dan daripada-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu akan menyatakan isi hati-Mu kepada kami semua sore hari ini. Seberapa jauh suara hamba-Mu dapat ditangkap, biarlah urapan-Mu menyertai. Kuasa firman-Mu bekerja kepada siapa saja yang ada di sini, yang ada di luar sana, untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami juga menyadari kuasa-kuasa jahat tidak ingin untuk kami penuh perhatian terhadap firman-Mu. Kami katakan segala gangguan itu kami patahkan di dalam nama Yesus yang berkuasa. Dan dengan hati yang penuh sukacita dan rindu akan firman-Mu, kami mau duduk diam. Terima kasih Bapa untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua yang hadir dalam ibadah yang kedua pada sore hari ini. Dan ini merupakan ibadah minggu yang kedua. Kita sudah berada di pertengahan bulan Januari lagi, saudara-saudara, tanpa kita sadari waktu berjalan terus. Dan walaupun masih dalam suasana tahun baru, kita terus mengingat kebenaran-kebenaran firman Tuhan, terutama yang kami sampaikan pada tanggal 1 Januari 2024 ini, tentang sebuah resep kehidupan di hari-hari yang mendatang. Dan bagaimana kita untuk menggapai atau mencapai hal-hal yang menjadi keinginan kita pada hari-hari yang akan datang. Masih ingat firman Allah berkata bahwa kita harus memandang masa depan kita atau hari-hari depan kita di sepanjang tahun ini dengan
memperhatikan kehendak Tuhan. Yang kedua, kita memandang hari depan kita dengan prinsip hidup takut akan Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana kita mempunyai masa depan ke depan, saudara-saudara, kita harus juga menjalani satu kehidupan yang disebut dalam Mazmur 37 ayat 37, orang yang tulus dan orang yang jujur dan yang suka damai dikatakan akan mempunyai masa depan. Ini dalam sisi hidup duniawi kita. Artinya apa yang kita ingin, yang kita akan capai di dalam kehidupan di dunia ini secara jasmani. Tapi jangan juga kita melupakan bahwa sementara kita mempunyai pandangan-pandangan ini untuk masa depan kita dalam hidup jasmani ini, kita jangan melupakan hal yang paling utama adalah bagaimana dengan masa depan kita secara rohani, yang Alkitab katakan bahwa semakin hari kedatangannya Tuhan itu semakin dekat. Hari Tuhan juga itu semakin mendekat. Artinya dari tahun ke tahun berita ini terus disampaikan bahwa kedatangan Tuhan itu tidak lama lagi. Kita harus mempunyai satu persiapan juga untuk sisi hidup rohani yang akan kita pertanggungjawabkan bila Yesus datang pada kali yang kedua. Saudara-saudara, berhubungan dengan masa depan kita dalam pandangan rohani tentang kedatangan Tuhan, Alkitab selalu mengingatkan kita supaya kita mengerti firman Tuhan. Walaupun memang pada mulanya ada hal-hal yang masih dimeteraikan atau masih disimpan, belum bisa diungkapkan. Tapi ada masanya bahwa rahasia itu diungkapkan pada akhir zaman. Kepada Daniel dikatakan dalam Daniel pasal 12 ayat 4, kepada Daniel 12 ayat 4, engkau Daniel sembunyikan segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Bahkan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos yang telah mendapat penglihatan dan wahyu dari Tuhan dan telah menulis kitab yang terakhir dalam Alkitab kita, itulah kitab Wahyu. Dalam pasal 22 ayat yang ke-10, Wahyu 22 ayat yang ke-10, kepada Yohanes dikatakan, lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Jadi kita harus mengerti kebenaran-kebenaran firman Allah. Tidak hanya saja dalam soal hidup kita di bumi ini, tetapi hidup kita di masa yang akan datang, di mana hari Tuhan itu yang semakin mendekat. Itulah sebabnya saudara-saudara, dalam Wahyu 22 ayat 10 ini, bahkan mulai dari ayat mungkin ayat 5, 6, 7, di sana sudah dianjurkan. Apa dikatakan dalam ayat yang ke-7? Wahyu 22 tadi ayat 7. Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Jadi kepada Yohanes dikatakan jangan meteraikan, buka, ajarkan, tuliskan, karena hari kedatanganku semakin dekat. Alkitab atau kitab Wahyu ini ditulis sekitar tahun 90-an, mungkin 95 atau 96 di abad pertama. Itu sudah ditekankan bahwa akan kedatangannya sudah dekat.
Itu kurang lebih 2000 tahun yang silam. Apalagi kita yang berada di tahun 2024. Ya memang kalau kita berbicara tentang hari-hari itu, banyak orang yang tidak percaya. Rasul Petrus menulis dalam 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga, coba kita lihat ayat yang ketiga. Yang terutama harus kamu ketahui, ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Akan tampil pengejek-pengejek. Ejekan mereka itu tentang firman yang kita sudah sampaikan. Firman yang kita sedang pelajari. Firman yang sementara kita beritakan. Mereka mengejek saudara-saudara. Apa ejekan mereka? Ayat 4. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Ayat 5. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada dan sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air yang oleh air, terus, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Jadi mereka tidak mau tahu apa yang sudah terjadi. Bahwa di dalam Alkitab sudah dicatat penghukuman Allah terhadap manusia di pada zaman Nuh. Di mana tadi pagi kami sentil bahwa hati Tuhan sangat pilu melihat perilaku manusia yang tidak bertobat. Hatinya pilu sehingga pada zaman Nuh Tuhan mengadakan penghukuman atas dunia ini dengan air bah. Seluruh muka bumi ditutupi dengan air bah, dan semua makhluk yang hidup terkecuali yang ada di dalam bahtera Nuh, dan manusia yang ada di dalam bahtera Nuh itulah yang selamat, yang melanjutkan kehidupan manusia di bumi ini sampai generasi kita sekarang. Memang Allah berjanji dengan memunculkan pelangi di langit. Tuhan berjanji tidak menghukum lagi dunia dengan air bah. Tetapi dalam ayat tadi kita dengar bahwa justru dunia disimpan lagi untuk penghukuman, bukan lagi dengan air, tetapi dengan api. Dengan api. Untuk itu Rasul Petrus terus menuliskan di dalam ayat-ayat ini. Kita melompat saja ke ayat 11 dan 12. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Karena ada janji Tuhan untuk penghukuman atas dunia ini, bahwa segala unsur akan hancur, saudara-saudara. Langit dan bumi akan binasa, karena langit dan bumi ini memang diciptakan bukan untuk kekal. Sebab nanti kita lihat Tuhan berjanji akan diganti dengan langit dan bumi yang baru. Jadi langit bumi yang kita sedang diami ini langit dan bumi yang sudah lama, yang disimpan untuk penghukuman nanti kalau Tuhan datang dengan api. Tapi Tuhan berjanji dalam pasal 3 dalam 2 Petrus ini kita tahu akan ada langit dan bumi baru.
Kalau kita masih ada di suasana tahun baru, saudara-saudara, ya memang kita semua akui ini tahun baru bagi kita. Tapi kalau kita simak baik-baik, sebenarnya tahun ini bukan baru lagi, justru sebenarnya lebih tua, saudara-saudara. Tambah lama tambah tua. Bumi, langit bumi tambah tua. Saya dan saudara juga bertambah tua. Tapi ada satu waktu dan satu ketika dikatakan kita akan menantikan langit dan bumi baru. Untuk itu dikatakan kita harus kedapatan sebagai orang-orang yang hidup saleh dan kudus. Saya baca ayat ini lagi. Ayat 11 tadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ini yang pertama kita harus perhatikan. Bagaimana kita melihat hari depan kita bersama Tuhan di dalam kekekalan, di dalam langit dan bumi baru. Yang pertama kita lihat, kita harus hidup saleh, kita harus hidup kudus. Kita baca dulu selanjutnya ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Di mana terdapat kebenaran. Ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha. Jadi harus ada usaha. Tidak boleh kita berdiam diri atau bermasa bodoh. Sementara ada orang yang mengajarkan keselamatan itu asal kita sudah percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, kita mengaku dosa, kita menjadi orang yang mengiring Kristus, saudara-saudara, maka usaha kita tidak berfaedah untuk hal-hal lain untuk keselamatan. Memang untuk selamat bukan usaha kita. Untuk selamat bukan karya kita. Selamat itu adalah karya Tuhan. Tuhan sendiri mengambil langkah untuk menyelamatkan manusia dengan jalan memberikan pengorbanan. Karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia, dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi keselamatan itu adalah karya Allah, dimulai dari hati Allah. Sementara manusia berontak dan melawan Tuhan, tapi Tuhan membuat sebuah jalan keselamatan melalui firman yang jadi manusia, itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Namun setelah kita selamat dengan sebuah pengorbanan yang mahal dan cukup satu korban ini saja, dikatakan kita diselamatkan secara sempurna. Ibrani pasal 10 ayat 14 berkata, Ibrani 10 ayat 14, sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Jadi satu pengorbanan saja, itulah Yesus Kristus yang tersalib. Darahnya tercurah untuk menguduskan kita. Dan oleh bilur-bilurnya kita beroleh kesembuhan dari penyakit. Dikatakan kekudusan dan kesempurnaan, keselamatan dikatakan sempurna kita peroleh. Tetapi realita kehidupan setelah itu, kita masih ada di bumi,
Ya, belum langsung kita dipindahkan ke sorga. Kita tidak langsung dipindah ke dalam kerajaan sorga. Kita masih hidup di bumi untuk menjalani kehidupan dengan realita bahwa kita masih di dalam keadaan yang bayi rohani. Kita masih sedang belajar tentang kebenaran. Kita masih bertumbuh lagi supaya kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Jadi realitanya saudara-saudara, kita masih bisa tersandung. Seperti bayi yang lahir, dibesarkan, dia masih harus menjalani sebuah pertumbuhan, belum bisa langsung lari-lari, belum langsung bisa turun ke halaman untuk bermain. Saudara, tetapi masih dalam gendongan ibu dan orang tua, diasuh dengan baik, dirawat, kemudian mulai jalan, mulai belajar berjalan. Dan pada waktu belajar berjalan, saudara-saudara masih bisa terjatuh karena belum kuat, tapi lambat laun dia bisa berjalan sendiri. Kemudian menjadi dewasa, kemudian dia menjadi kuat. Itulah yang disebutkan pertumbuhan secara fisik dan juga secara rohani. Entah kapan kita menjadi orang percaya. Apakah 10 tahun lalu? Apakah 5 tahun yang lalu? Apakah baru kemarin? Kita semua masih bertumbuh, saudara-saudara. Itulah sebabnya dikatakan tadi dalam ayat yang kita sudah baca bahwa kita harus berusaha. Ada usaha yang kita lakukan setelah kita selamat. Jadi usaha kita saudara-saudara, yang pertama adalah betapa salehnya kita hidup. Betapa kudusnya kita hidup. Itulah yang menjadi usaha kita setiap hari. Supaya kita selalu dalam keadaan yang seperti itu. Bisa bilang amin saudara? Ya. Waktu kita percaya Yesus, hati kita percaya Yesus, mulut kita mengakui Yesus adalah Tuhan, saat itu kita diselamatkan. Dan tatkala kita minta ampun dari segala perbuatan dosa kita, saudara-saudara, Tuhan ampuni. Bahkan dikatakan Tuhan melupakannya. Tuhan tidak ingat-ingat lagi. Sebab kekudusan yang ia berikan saudara-saudara adalah sesuatu yang pasti, sebab darah Kristus telah dicurahkan. Namun saya berkata tadi, kita masih hidup di bumi. Dalam realita kehidupan kita bisa salah ucap, mungkin kita salah tingkah, saudara-saudara. Saya pernah dengar seorang pendeta yang kesohor di Indonesia ini. Dia juga mengungkapkan kebenaran ini pada waktu dia menyetir mobil, saudara-saudara. Lalu ada sebuah motor yang berlawanan arah, berhadapan dengan dia, lagi dia nyetir motor. Ada istrinya, ada ibunya di situ. Lalu orang yang naik motor ini lampunya yang jarak jauh, saudara, tinggi, jadi sangat terganggu penglihatan dari pendeta ini. Pada waktu mereka berpapasan, dia berteriak, lampu. Orang yang diteriaki itu juga berteriak, apa? Berhenti dia, saudara-saudara. Rupanya dia marah, ditegur. Pendeta ini juga langsung berhenti juga. Dia juga marah, saudara-saudara. Lalu apa? Mau apa? Dia cari tangkai dongkrak. Dia pegang besi tangkai dongkrak. Apa Anda mau, saudara-saudara? Ibunya berkata, pendeta, kau pendeta. Dia bilang, apa itu pendeta? Pusing apa itu pendeta? Tapi tiba-tiba dia sadar, oh ya, saya mesti ampuni dia. Akhirnya saudara-saudara dia sadar. Dia menyadari bahwa
kita manusia gampang sekali, saudara-saudara, akan tergelincir bila kita tidak punya usaha. Jadi harus ada usaha pengendalian diri. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Sementara kita ada di awal tahun ini, melihat tahun ini adalah masa depan kita yang baik dengan resep-resep firman Allah tadi. Tapi jangan kita lupa bahwa kedatangan Tuhan juga semakin dekat. Yang kita perlu siapkan bukan hanya apa yang ada di dunia ini. Yang kita perlu siapkan bagaimana kita berjumpa dengan Juru Selamat Yesus dan kekasih jiwa kita. Sebab bila ia datang, dikatakan tadi, dia datang dengan api yang menghancurkan. Itulah sebabnya kita dimintakan untuk menjalani sebuah kehidupan betapa suci dan salehnya hidup ini. Itu yang kita kejar. Itulah yang kita usahakan. Kita lihat dari beberapa ayat saudara-saudara supaya menjadi pandangan kita untuk mencapai hal-hal yang akan datang. Mari kita buka di dalam Ibrani pasal 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ini yang dikatakan kita harus berusaha. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ini harus menjadi usaha kita. Kita tidak boleh berdiam diri, saudara-saudara. Tetapi di dalam keselamatan yang kita sudah terima, berdasarkan iman percaya kita kepada Yesus, kita tidak boleh berhenti di situ. Tapi kita harus berupaya dari hari ke hari untuk hidup dalam damai dengan semua orang. Kita harus berdamai, jangan kita bermusuhan. Mungkin ada orang yang bertindak memusuhi kita. Tetapi sebagai orang percaya dari pihak kita selalu berupaya ada perdamaian. Dan perdamaian ini sangat penting saudara-saudara, hidup berdamai. Prinsip hidup berdamai tidak hanya dengan manusia, tapi hidup berdamai juga dengan Tuhan. Perdamaian dengan Tuhan, mengapa harus ada perdamaian dengan Tuhan? Karena dalam Yakobus 4 ayat 4 berkata, Yakobus 4 ayat 4, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi kalau kita membangun hubungan dengan dunia, artinya kita menganut jalan hidup orang-orang dunia, saudara-saudara. Ini adalah sebuah hidup permusuhan dengan Allah. Kita memusuhi Tuhan. Olehnya kita perlu membangun sebuah hubungan yang harmonis, baik dengan sesama, terutama dengan Tuhan. Karena perdamaian itu sendiri Yesus sudah berikan. Yesus yang sudah menjadi korban perdamaian. Supaya ada hubungan baik kita dengan Allah, maka Yesus menjadi korban. Dalam 2 Korintus pasal 5, dalam 2 Korintus pasal yang kelima, kita lihat di sana. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 mulai.
Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 18. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Setiap orang yang ada di dalam Yesus Kristus, dia adalah ciptaan baru. Kita mengalami kelahiran baru, kita diselamatkan. Mengapa kita bisa diselamatkan? Yang tadinya kita hidup dalam dosa, tetapi kita bisa diselamatkan karena perdamaian. Karena kita melakukan perbuatan-perbuatan duniawi atau dosa, kita bermusuhan dengan Allah. Tetapi permusuhan itu terselesaikan karena Yesus Kristus menjadi korban perdamaian. Dia yang datang dalam dunia rela menjadi manusia. Dia menghampakan dirinya sama seperti manusia walaupun dia tetap Allah. Jadi dalam dua sifat ini Yesus datang ke dalam dunia untuk menjadi korban perdamaian. Untuk siapa? Untuk kita manusia. Haleluya. Itulah sebabnya Yesus datang, saudara-saudara, sebagai manusia. Untuk apa? Supaya bisa menjadi korban perdamaian. Kalau dia datang sebagai firman dan tidak menjadi manusia, firman adalah Allah dan Allah tidak bisa mati. Allah tidak bisa dimatikan. Allah tetap hidup, saudara-saudara. Bagaimana supaya perdamaian terjadi, ada korban perdamaian? Maka firman menjadi manusia. Dalam Ibrani pasal 2 mungkin ayat 9, dia jadi manusia supaya bisa menjadi korban dan mengalami kematian untuk kita manusia, untuk korban perdamaian. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat, itulah Yesus, dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Jadi firman itulah Allah. Dia rela menjadi manusia. Dikatakan dia turun lebih rendah dari malaikat. Padahal dia Allah. Dia yang menciptakan segalanya termasuk malaikat. Tetapi waktu dia jadi manusia, dia lebih rendah dari malaikat. Sebab kita manusia juga sudah lebih rendah dari malaikat karena kita berdosa. Maka dia sama seperti kita supaya dia bisa mengalami maut. Supaya kita manusia yang percaya didamaikan dengan Allah. Bisa bilang amin, saudara? Kita didamaikan dengan Allah. Jadi apa yang kita harus lakukan untuk menanti kedatangan Yesus kali yang kedua? Yang pertama tadi, betapa salehnya kita harus hidup dan betapa kudusnya kita hidup. Itulah yang kita kejar, dikatakan kejarlah kekudusan. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jadi kita harus kudus sama seperti Dia. Kekudusan kita peroleh karena darah Yesus yang sudah tercurah. Dia menguduskan kita. Dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 dikatakan bahwa oleh Roh Kudus kita dikuduskan. Yohanes 17 ayat 17 berkata, oleh firman Allah, oleh kebenaran firman Allah kita dikuduskan. Haleluya. Jadi sarana pengudusan Tuhan berikan kepada kita. Supaya dengan jalan itu, saudara-saudara, kita siap menanti kedatangan Yesus pada kali yang kedua.
Sebab tanpa kekudusan dikatakan tidak seorang pun yang bisa bertemu dengan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara-saudara, kalau membuka medsos untuk melihat perkembangan dunia ataupun televisi, itu selalu diberitakan perkembangan dunia, apa yang sedang terjadi, khusus tentang peperangan yang ada di Timur Tengah. Perang yang terjadi di sana sudah memasuki mungkin bulan yang ketiga. Eskalasi itu semakin luas, semakin lebar. Tadinya hanya Israel dan Hamas di Gaza bertempur, tapi kemudian melebar ke negara tetangga, ke Lebanon, ke Syria. Kemudian Yaman mulai mengganggu pelayaran internasional di Laut Merah. Setiap kapal sudah mulai diserang, sehingga perdagangan dunia itu terganggu. Lalu apa saudara-saudara? 2-3 hari kemarin, Amerika, Inggris sudah membombardir Yaman. Ada 12 titik yang mereka gempur dengan rudal dan bom-bom yang dahsyat. Berteriaklah negara-negara lain, saudara. Ada yang pro, Australia menyatakan pro, itu semakin lebar. Kanada berkata pro, apa yang dilakukan oleh Amerika. Dan tidak banyak juga, lebih banyak juga negara yang juga anti, artinya melawan. Eskalasi semakin luas dan semakin besar. Bagi kita orang percaya, Yesus Kristus sudah ditulis dalam firman Tuhan. Yesus sendiri berkata dalam Matius 24 bahwa setiap orang yang harus membaca apa yang ditulis oleh Nabi Daniel. Daniel menulis 500 tahun sebelum Yesus datang ke dalam dunia, yang menubuatkan hal-hal ini yang akan terjadi di akhir zaman. Dan semua kebenaran itu tergenapi satu demi satu. Sampai ke generasi kita, bukan kanal ini, semakin dekat. Hanya kita tidak tahu bulan berapa, tanggal berapa, tahun berapa. Dirahasiakan Bapa di surga, supaya setiap kita orang percaya sudah harus berjaga-jaga. Bisa bilang amin? Sebab kalau sudah dibilang tanggal sekian Tuhan datang, tanggal sekian, bulan sekian, otomatis banyak orang berleha-leha. Nanti sudah besok ya baru kita bertobat. Kemungkinan begitu Tuhan sembunyikan, supaya gereja jangan tertidur. Kita harus berjaga-jaga. Ada yang kita harus kenakan dalam hidup kita adalah kekudusan tadi, dan betapa salehnya kita. Itu yang kita usahakan. Tiap-tiap hari kita hidup mengoreksi diri. Kalau toh ada pelanggaran, sengaja atau tidak sengaja, cepat bereskan dengan jalan minta ampun kepada Tuhan dan berdoa, cari wajah dan hadiratnya, minta belas kasihan dari Tuhan, dan minta supaya roh takut Tuhan itu semakin tebal dalam hidup kita. Kita takut berbuat sebuah pelanggaran, sehingga tiap-tiap hari kita hidup di dalam kekudusan daripada Tuhan. Amin saudara. Itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan rindu supaya kita kejar. Ini yang kita kejar dalam hidup ini, mengiring Tuhan. Jadi perdamaian dan kekudusan harus menjadi
target kita tiap-tiap hari. Satu upaya lagi yang harus kita lakukan juga. Dalam Filipi pasal 3 ayat 10 mulai. Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki, ini Rasul Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, mengenal Yesus, dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Ini yang dikehendaki oleh Paulus, mengenal Yesus. Tidak hanya sebagai Tuhan Juru Selamat, penyembuh, pemberi berkat. Tidak. Tapi dalam semua aspek hidup dikatakan dia ingin mengenal Dia, mengenal Yesus di dalam kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Jadi Paulus mau dia hidup seperti Yesus dalam penderitaan, dalam pemberitaan Injil, bahkan sampai ia meninggal dikatakan dia ingin sama dengan kematian Yesus, mati terhadap dosa. Yesus mati terhadap dosa. Dan Paulus juga ingin kalau dia meninggal tanpa dosa. Haleluya. Amin. Itu yang Paulus kejar. Ayat 11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Paulus mau seperti itu supaya dia juga mengalami kebangkitan dari antara orang mati. Sebab Alkitab menulis ada dua kebangkitan orang mati. Yang disebut kebangkitan pertama dan kebangkitan kedua. Kebangkitan pertama adalah kebangkitan orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa sampai generasi kita sekarang dan yang akan datang, akan ada orang yang mati terakhir yang mati dalam Tuhan. Akan ada orang yang mati terakhir di dalam Tuhan. Karena ada orang mati dalam Tuhan yang pertama. Siapakah orang yang mati dalam Tuhan yang pertama? Habel. Dia mati syahid karena memberi korban yang benar kepada Tuhan. Lalu kakaknya bunuh. Dia mati sebagai orang yang mati syahid. Ini syahid yang pertama. Sampai orang yang mati terakhir di dalam Tuhan. Saya yakin ini orang yang mati di dalam masa antikris. Sebab orang Kristen yang tidak capai standar yang Tuhan ingin, dia akan masuk di antikris 3,5 tahun. Nah, orang-orang yang masuk di sama antikris inilah akan ada orang yang mati terakhir. Saya sudah lama berpikir siapa kira-kira. Kalau kita baca Wahyu 11, memang ada yang akan turun dari sorga, yang diutus menjadi alat kesaksian Tuhan kepada orang Yahudi, orang Israel. Orang Israel sekarang belum percaya Yesus, kebanyakan. Maka ada yang turun dari sorga pada zaman itu yang disebut Musa dan Elia. Mereka ini ada naik ke sorga, yang sudah lama ada di sorga. Musa memang mengalami kematian di Bukit Nebo, tapi langsung Tuhan bangkitkan lalu naik ke sorga. Sampai hari ini kuburnya tidak ditemukan, itu Musa. Tapi Elia tidak pernah mengalami kematian juga. Dia disambar oleh kereta berapi, kereta kuda yang berapi naik ke sorga. Dalam Wahyu 11 mereka akan diturunkan khusus untuk orang Yahudi, orang Israel. Menyaksikan bahwa Mesias yang kamu tunggu-tunggu itu sudah datang 2000 tahun lalu, itulah Yesus Kristus. Supaya mereka bertobat dan percaya dan bisa masuk di sorga.
apakah orang Israel ini yang mati terakhir sebagai syahid, ataukah Musa dan Elia? Karena memang mereka akan dimatikan oleh antikris. Tapi dalam 3 hari setengah roh kehidupan masuk dan naik ke sorga. Inilah kebangkitan yang pertama. Ini yang Paulus rindu, aku masuk dalam kebangkitan yang pertama. Sebab yang bangkit dalam kebangkitan yang pertama itu 100% masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi dalam tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan, sama dengan tubuh Yesus bangkit dari kematian. Itu orang-orang yang mati dibangkitkan. Itulah yang Paulus rindukan. Tapi kebangkitan kedua adalah kebangkitan bagi orang-orang yang akan masuk neraka. Waktu Yesus datang, orang mati dalam Tuhan dibangkitkan. Dan kita, kalau kita masih hidup, ada di pembuangan, di penyingkiran, di padang gurun. Kita diubah dalam sekejap. Sama tubuh kita dengan mereka yang bangkit dari kematian. Tubuh yang bangkit dari kematian adalah tubuh yang tidak takluk dan tunduk pada kuasa alam. Hukum gravitasi tidak berlaku. Hukum gravitasi, kalau kita memegang batu, kita lempar ke atas, dalam titik tertentu dia akan pasti jatuh ke bumi. Pesawat-pesawat bila macet mesinnya pasti jatuh ke bumi. Tidak ada yang jatuh ke langit, saudara. Jatuh ke bumi, itu gravitasi. Tapi kalau tubuh kebangkitan, hukum gravitasi tidak berlaku bagi orang yang sudah dibangkitkan. Artinya dia naik ke sorga, menyongsong Tuhan di awan-awan, saudara-saudara, kita bisa terangkat. Haleluya. Itulah yang Paulus katakan, aku suka mengalami kebangkitan bersama Yesus. Tapi kebangkitan yang kedua bagi orang yang mati dalam Tuhan. Dan kalau mereka dibangkitkan setelah kerajaan 1000 tahun berakhir, maka mereka akan bangkit untuk menerima berat ringannya hukuman dalam api neraka yang kekal. Itu yang harus kita kejar, saudara-saudara. Paulus tadi, aku mau hidup saleh, aku mau hidup kudus, supaya aku juga mendapat kebangkitan dari antara orang mati. Haleluya, bisa bilang amin? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Lanjut, ayat yang ke-12. Dan bukan Wahyu tapi Filipi tadi, Filipi pasal 3. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Jadi Paulus menganjurkan supaya kita mengejar apa yang di depan kita. Apa yang kita kejar adalah supaya kita hidup sempurna. Hidup sempurna sama seperti Yesus. Itu yang kita mau kejar. Paulus bilang, aku mengejarnya. Kalau boleh aku menangkapnya. Sebab Yesus juga sudah menangkap dia. Saudara, Paulus tidak mencapai kesempurnaan yang dijanjikan bagi gereja akhir zaman. Tapi saya percaya Paulus adalah orang yang mewarisi kerajaan sorga. Tapi generasi kita adalah generasi yang memungkinkan kita bisa mencapai kesempurnaan. Kenapa, saudara-saudara? Karena kita sedang hidup sebagai generasi terakhir. Sebab generasi terakhir itulah yang akan mencapai gereja yang sempurna. Karena waktu dia datang, dia menjemput gereja yang sempurna. Itu yang kita kejar. Apakah gereja sempurna? Gereja yang tidak ada cacat celahnya. Kita kembali ke 2 Petrus pasal 3 tadi, ayat yang ke-14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat
Itulah gereja sempurna, tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Jadi berdamai dengan manusia dan juga berdamai dengan Tuhan. Tidak ada cacat dan tidak bernoda. Apakah yang membuat kita tidak bercacat dan tidak bernoda? Adalah darah Kristus yang membasuh kita bersih di hadapan Tuhan. Asal terus kita mempunyai sebuah persekutuan dengan Tuhan, kita selalu membangun hubungan dengan Tuhan. Saya katakan tadi, kalau toh ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita yang merupakan pelanggaran, maka kita harus berseru kepada Tuhan, karena Dia setia. Yang berjanji mengampuni kita, Dia setia, tidak pernah ingkar janji. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dia setia, saudara-saudara. Kesetiaan Tuhan terbukti dan sudah teruji. Tidak pernah Dia ingkar janji. Dia buktikan semua apa yang dijanjikan, Dia berikan kepada saya dan saudara, agar kita menjadi umat Tuhan yang tidak bercacat celah di hadapannya kalau Ia datang kali yang kedua. Ubah hatiku seperti hatimu. Mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan beberapa saat, karena itu yang harus kita lakukan di perjalanan kita di tahun 2024. Di minggu yang kedua ini kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ubah hatiku. Puji Tuhan. Seputih salju, ubah hatiku seperti Yesus. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti Kau Yesus. Engkau penjunanku tanah liat, Engkau penjunanku tanah liat, untuk jadikan ingin ku lihat. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti Kau Yesus. dari awal mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Hatiku seputih salju, ubah hatiku
ingin ku lihat, ubah hatiku seperti salju, ubah hatiku seperti Kau, Yesus. Katakan lagi, Engkau penjuna ku tanah liat, Engkau penjuna ku tanah liat, bentuk jadikan ingin ku lihat, ubah hatiku seperti salju, ubah hatiku seperti Kau. Haleluya. Saya minta hanya jemaat Tuhan, jadikan pujian ini sebagai doa, ubah hatiku. Haleluya Tuhan. Amin, amin Tuhan. Puji Tuhan. Bersama-sama Engkau penjunaku tanah liat, Engkau penjuna ku tanah liat, bentuk jadikan oh ingin ku lihat, ubah hatiku seperti salju, ubah hatiku seperti Kau. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, Engkau penjuna, angkat tangan kepada Dia, penjuna hidup kami, ku tanah liat. Oh Yesus, bentuk jadikan oh ingin ku lihat, ubah hatiku
hatiku seperti kau Yesus. Ubah hatiku seperti kau Yesus. Ubah hatiku Makasih seperti Yesus. haleluya.
Kami sadar akan segala keterbatasan kami. Namun doa kami, ubahkan kami Tuhan, hari lepas hari, agar kami menjalani kehidupan yang tak ada cacat di hadapan. Kami diubahkan menjadi putih seperti salju. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Ampuni kami dari berbagai kekurangan dan kelemahan. Bawa kami dalam tingkat hidup yang lebih tinggi nilainya lagi. Hidup yang bermutu di dalam Tuhan. Terima kasih. Tambahkan pengertian kami, pemahaman kami akan rencana-Mu ya Tuhan. Supaya bila Engkau kembali nanti, kami termasuk umat yang berbahagia, yang masuk di dalam kemuliaan Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih sabda dan firman yang sudah disampaikan. Mari Tuhan tanamkan di hati dan pengertian kami, akan memandu hidup kami ke depan Tuhan, untuk selalu mengejar apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Namun kami masih hidup di bumi ini, Tuhan juga memberikan pertolongan bagi kami di setiap kehidupan pribadi lepas pribadi, maupun dalam keluarga dan rumah-rumah tangga kami. Keberkatan Tuhan menjadi nyata dalam hidup kami. Berkat jasmani, berkat rohani, kami hidup berbahagia di dalam Tuhan. Terima kasih, dan umat-umat-Mu yang akan memberi korban persembahan, balas berkat berlipat kali ganda. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita akan memberi persembahan, mulai dari sebelah kanan saya, di tengah dan di kiri saya, secara bergilir ke depan membawa persembahan. Kita sambut dengan pujian yang sudah disiapkan. Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya.
timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sebagai pengumuman Bapak Ibu sekalian, besok doa Hana sudah bisa dimulaikan mulai pukul 4 sore di ruangan ini. Kemudian untuk sektor hari Selasa sektor 4 ada ibadah pada keluarga Ibu Rai Sukadana pada jam 18.30 atau setengah 7, mengundang keluarga pastori dan juga guru-guru Pelnap. Semua guru Pelnap diundang untuk ikuti ibadah tersebut. Kemudian hari Rabu sektor 7 ada ibadah sebagai ibadah ucapan syukur ulang tahun dari Bapak Heri Wenas, dilaksanakan di rumah mereka di BTN Palupi Permai Blok BS 1 nomor 8 Palu, lalu mengundang keluarga pastori. Ini untuk sektor 7 pada hari Rabu 17 Januari 2024. Kemudian doa puasa hari Sabtu umum dan khusus para pelayan altar harus ambil bagian dalam doa puasa tersebut, yang kali ini puasa tersebut disponsori oleh sektor 7. Sektor 7 akan mensponsori doa puasa pada hari Sabtu mendatang. Dan minggu depan, pada minggu yang ketiga pada bulan Januari, seperti kita lakukan hari ini, yang pertama pukul 8 pagi dimulai dan sore pukul 5 seperti yang kita lakukan pada saat ini. Untuk menutup ibadah ini, sekali lagi dalam kasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita di dalam doa kepada Tuhan. Is our God, sing with me, how great is our God, and always see how great
how great is our God. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Bapa di sorga, atas segala berkat dan kemurahan Tuhan yang kami sudah nikmati dalam ibadah yang kami sudah laksanakan, sempurnakanlah kiranya Bapa, agar ibadah kami menyenangkan hati Tuhan, dan kami akan kembali membawa berkat-berkat yang indah dari sorga, baik berkat jasmani, lebih lagi berkat rohani, membuat kami lebih dekat dengan Tuhan, dan dalam kehidupan kami juga semakin diberkati secara jasmani, dan juga kesehatan tubuh kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih umat-umat Tuhan yang belum sempat beribadah pada pagi hari dan juga pada malam hari ini. Apa rintangan halangan mereka, Tuhan yang mengetahui. Tuhan kiranya melawat mereka dan bukakan jalan pada hari-hari mendatang, untuk kami tidak membuang-buang kesempatan, tapi kami terus bersama-sama dalam ibadah memuji dan memuliakan Tuhan. Sepanjang minggu yang kami akan jalani dalam segala tugas dan pekerjaan, Tuhan kiranya memberikan keberhasilan bagi kami semua. Apa yang dikerjakan Tuhan berkati, dan Tuhan memberi perlindungan bagi kami semua, pribadi lepas pribadi maupun dalam keluarga dan rumah-rumah tangga kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah negara dan bangsa kami yang dalam persiapan melaksanakan pesta demokrasi. Kiranya Tuhan, pemimpin-pemimpin yang akan terpilih adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Seluruh pelaksanaannya Tuhan campur tangan, supaya tertib dan keamanan dapat tercapai. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Sebentar kami kembali ke rumah kami masing-masing, tibakan kami dengan selamat dari Tuhan. Lindungi kami dan simpan kami di bawah kepak sayap kemurahan-Mu. Hari lepas hari kami aman dalam lindungan Tuhan. Itulah sebabnya kami percaya berkat-Mu telah menjadi bahagian kami, dan dengan mengangkat tangan kita kepada Tuhan, kekasih-kekasihku, mari kita kembali ke tempat kita masing-masing, membawa berkat dan nikmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, perlindungan pengentaran oleh kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua, mulai malam hari ini sampai hari Maranatha, Yesus kembali kali yang kedua. Haleluya. Yang percaya berkata amin dan selamat malam. Tuhan memberkati kita.